Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam, Bapak mau nanya di antara kalian, siapa yang tidak hadir? Masuk. Iya, bagus, betul, sudah masuk semua. Ya, oke. Di sini Bapak akan menyampaikan materi kita, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Bagaimana kita ketahui bahwa organ pada pencernaan pada manusia itu banyak. Ini akan Bapak jelaskan. Nah, organ pada pencernaan dan fungsinya pada manusia itu, yang pertama mulut. Mana mulut? Ini mulut kan? Nah, ini mulut. Kemudian ada lidah, yang di dalam itu lidah. Kemudian ada gigi. Gigi. Sudah paham kita gigi semua? Itu kan ada pada kita. Yang di atas, yang di bawah, itu gigi. Nah, kemudian kelenjar ludah. Ludah itu untuk pencernaan makanan juga. Nah, kemudian itu bagian mulut. Ada bagian kerongkong, kemudian ada lambung, ada usus halus, dan ada usus besar. Nah, ini ada gambar, coba anak-anak lihat. Nah, ini mulut. Terus di sini ada kerongkong kita sini. Kemudian ada lambung di dalam sini. Taruhnya di sini dalam lambung. Kemudian ada usus besar. Nah, ini pada gambarnya ada usus besar. Kemudian ada usus halus. Ini gambarnya anak ya. Ini ada gambar. Kemudian ada anus. Anus artinya tempat pengeluaran kotoran. Baik anak-anak, di sini Bapak akan jelaskan. Mulut ini adalah organ penerimaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Nah, jadi mulut itu makanan yang kita cerna itu tugas pertamanya adalah tugasnya mulut. Setelah kita ambil makanan, kita masukin, udah kita punya gini. Itu proses pertama. Itulah tugas mulut. Mulut kita itu. Jadi kalau mulut kita tidak bertugas lagi, otomatis makanannya tidak bisa dikunyah. Kalau bawahnya sakit gigi dulu, begitu, otomatis kita nggak bisa ngunyah makanan. Nah, itu. Kemudian fungsi utama mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Setelah dikunyah-kunyah, gini, pokoknya gini. Udah halus, baru dioper ke bawah, ditelan. Kalau bahasa kita ini ditelan, gitu. Nah, proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Ya, kalau makanan tidak masuk, kayak mana nak mau mencerna? Itu dimasukkan dulu makanan. Kalau dilihat aja kayak gini, kapan mau masuknya makanan ini gitu kan? Udah lihatin aja gitu. Nah, kita masukin ini proses tugas dan fungsi mulut. Nah, kemudian
Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Itu anggotanya, bukan mulut baik. Ada yang membantu, ada gigi, ada lidah, ada air liur. Nah, gitu. Sehingga proses pencernaannya sempurna. Oke. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Berikut organ-organ mulut dan fungsinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, lidah. Lidah pada sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mengunyah dan menekan makanan menuju ke dalam kerongkongan. Jadi itu tugasnya lidah. Kalau lidah kita nggak berfungsi lagi, ya otomatis makanan tidak bisa kita oper ke dalam. Paling-paling kan tidak berfungsi lagi dia. Oke. Kemudian lidah tersusun atas otot duri yang permukaannya dilapisi epithelium dengan banyak mengandung kelenjar lendir. Itulah lidah. Dengan kata lain, ini lidah adalah alat pengecap. Alat pengecap rasa, manis, asin, pahit, dan lain sebagainya. Ini tugas lidah. Kalau lidah kita tidak berfungsi secara normal, otomatis makanan yang kita makan, yang kita punya, seperti memakan tidak ada rasa. Kalau makanan tidak ada rasa, otomatis lambung tidak akan menerima. Kenapa? Nafsu makan sudah tidak ada. Ini fungsi lidah. Nah, itu salah satu. Ya, jadi kembali kita kepada sisi agamanya deh, anak-anak sekalian. Itulah nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Nah, itu salah satu. Kemudian bagian mulut yang kedua itu gigi. Gigi berfungsi untuk menghaluskan makanan. Maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam mulut. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbonat. Gigi membantu enzim-enzim pencernaan makanan agar dapat dicerna dengan efisien dan tepat. Itu ceritanya. Yang di atas, gigi bawah, semuanya berfungsi. Yang di atas menekan ke bawah, yang di bawah menekan ke atas. Contoh sudah Bapak sebut dari awal. Kalau gigi kita sakit, otomatis kita tidak bisa makan. Kan gitu. Kapan mau makan? Dikasih makan, gitu. Kalau orang kampung Bapak bilang, katanya ini, lebih baik saya sakit perut daripada sakit gigi. Loh, kenapa? Kalau sakit gigi, mau makan gimana? Mau minum obat, mau minum pil, nyeri. Udah dipaksain aja supaya masuk obat. Nah, gitu. Kemudian kelenjar ludah. Ini masih bagian mulut ya, belum ke kerongkongan tadi. Kelenjar ludah ini menghasilkan ludah atau cairan liur. Kalau dalam bahasa apanya itu saliva. Ludah berfungsi untuk memudahkan penelangan makanan. Nah, ini air ludah itu kalau kita pikir-pikir kan dikit, gitu. Tapi sangat berpengaruh sekali terhadap makanan yang kita makan. Coba kita makan. Setelah kita masuknya ke dalam mulut, langsung air liur tadi secara otomatis datang, membantu untuk melumatkan makanan-makanan yang kita makan. Nah, inilah IPA, ilmu pengetahuan alam. Alam di sini ini termasuk alam dunia dulu yang kita kaji. Besok ada alam lain lagi. Nah, alam inilah yang kita rasakan sekarang ini, termasuk kita sekarang ini
berada di alam sekarang ini, alam dunia. Nah, kalau proses alam dunia, tentu makhluk itu membutuhkan makanan dan minuman. Kalau tidak ada makanan dan minuman, tentu mati. Nah, kalau udah mati, dah lain cerita. Udah dibungkusi dengan kain-kain putih, udah taruh di dalam tanah, di kubur. Paham lah itu adik-adik tuh. Ya, oke. Kemudian organ pencernaan yang berikutnya ini kerongkong. Ini kerongkong posisinya di sini kan? Coba lihat ini kerongkong. Itu kerongkong salah satu bagian dari alat atau alat pencernaan organ pencernaan pada manusia. Oke. Fungsi kerongkongan adalah sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Inilah tempat lewatnya makanan. Kalau kerongkongan sudah ditutup, ayo, mau kemana makanan kita? Tentu keluar kembali. Ini salah satu. Banyak lagi selain dari itu deh ya. Tenang. Nah, itu nyambung berarti itu. Nyambung ke belakang itu. Kemudian tadi itu sudah sampai mana saya itu tadi? Nah, nih kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Nah, itu ya, itu tugas dan fungsinya. Kemudian makanan ada di dalam kerongkongan yang hanya sistem 6 detik, sekitar 6 detik. Bagian pangkal pada kerongkongan yang disebut dengan paring berotot lurik. Otot lurik pada kerongkongan yang bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Jadi kerongkongan tadi merupakan jalur atau jalan lintas makanan untuk masuk ke dalam perut atau ke dalam lambung. Nah, itulah fungsi dan tugas kerongkongan. Baik. Kemudian yang ketiga, lambung. Nah, ini lambung. Fungsi lambung adalah sebagai penghasil pepsinogen. Pepsinogen adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan atau potongan protein atau pepton. Dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung. Kalau lambung itu tempat pelampungannya. Setelah makan kita ambil makan, kan begitu? Kita makan ini. Semuanya sudah berfungsi dengan baik. Gigi sudah berfungsi, lidah sudah berfungsi, kemudian kerongkongan sudah berfungsi. Sudah pelan-pelan masuknya, pelan-pelan masuk, ditampung oleh satu alat yang bernama lambung. Nah, di dalam lambung inilah proses dimulai penggilingan. Kena digiling. Nah, setelah itu baru dioper ke semua tubuh. Yang terakhir pengeluarannya adalah kotoran. Ya, itu hasil dari gulungan atau mesin. Kalau di sini kan ada mesin padi. Header itu. Yang untuk kalau orang tani-tani itu kan udah masukin dalam tuh padi keluar jadi beras. Itulah ya, nah. Pekerjaan lambung itu tugas utamanya itu. Kalau lambung kan ada sering orang bilang sakit apa nih dek? Sakit mah. Ini yang namanya sakit mah. Kalau sudah kena penyakit mah, lambungnya tidak berfungsi secara normal lagi,
Makan banyak salah. Makan dikit juga salah. Makannya harus tepat pada waktu. Jadi adik, pesan Bapak, gunakanlah sehatmu sebelum datang sakit. Kan gitu. Pesan agamanya gitu deh ya. So, IPA dengan agama ini ada kaitan. Agama tanpa IPA tidak akan jalan. Kalau IPA tanpa pelajaran agama juga tidak akan jalan juga dengan baik. Yang mengkaitkan isi alam dan organ tubuh manusia ini ada semua di dalam ajaran agama juga ada. Oke. Kemudian khusus halus. Tadi kan sudah Bapak jelas, sudah Bapak. Nah ini yang namanya khusus halus tadi ini. Nah ini ada yang harus ditaruhnya di dalam perut ini. Ah ini kan, ini nampak nih gambarnya nih. Ini ada. Nah itu khusus halus. Khusus halus terbagi di atas 3 bagian, itu khusus. Itu ada 3 fungsi. Disitulah proses juga makanan yang kita makan. Disimpan sedemikian rupa. Akhirnya dikeluarkan, itu tinggal sampah. Coba kalau kita pagi-pagi bangun dari tidur tadi malam udah makan benar-benar, kenyang-kenyang makan, besok mulai cari kamar kecil. Di situ pembuangan sampah. Sampah itu bukan lagi makanan. Makanan hari ini masuk. Yang keluar makanan yang makan tadi, yang kemarin, yang hari ini tetap masih di dalam, masih diproses, ditumpuk. Tentu yang paling pertama itu keluar duluan. Justru lagi yang kedua. Nah, itulah uniknya. Oke. Kemudian khusus besar. Nah, khusus besar ini adalah untuk mengaborsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bentuk bakteri. Kemudian serta melakukan gerakan paratistik untuk mendorong tinja menuju anus. Nah, inilah tugas usus besar. Kalau usus besar ini tugasnya untuk mengeluarkan kotoran tadi, itu yang mendorong keluar. Kan sering kita dengar ada orang yang usus buntu kan? Itu berarti tidak berfungsi lagi dengan normal. Adalah untuk mengaborsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K dengan bentuk bakteri. Kemudian serta melakukan gerakan paratistik untuk mendorong tinja menuju anus. Nah, inilah tugas usus besar. Kalau usus besar ini tugasnya untuk mengeluarkan kotoran tadi, itu yang mendorong keluar. Kan sering kita dengar ada orang yang usus buntu kan? Itu berarti tidak berfungsi lagi dengan normal. Dioperasi, dipotong, disambung dengan yang lain lagi. Nah, itu susah tadi. Nah, ini ada gambarnya tadi, ya. Nah, ini coba kita karena ini ada organ mulut, sudah saya jelaskan tadi fungsinya menghancurkan makanan sehingga ukurnya lebih kecil. Kemudian kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan juga dapat melakukan parastatik, yaitu gerakan meremas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Kemudian lambung tadi, fungsi lambung adalah sebagai berikut. Yang pertama, pepsinogen. Ini lebih jelasnya ya, adalah untuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan atau peptid. Nah, itu. Jadi materi kita pada hari ini sudah cukup jelas. Nah, sekarang Bapak akan menanya kalian.
akan mengevaluasi sejauh mana penerapan anak-anak penyerapannya terhadap pelajaran yang Bapak berikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit memang tidak seberapa, mudah-mudahan manfaatnya ke depan besar bagi kalian semua. Oke. Saya tanya atau ada yang mau bertanya dulu? Nah, oke. Sudah jelas semua ya. Ya kita sudah bilang tadi itu cerita. Kita bercerita. Sekarang kita akan tanya jawab. Sekarang saya mau tanya. Ini sama-sama adik. Coba. Usuk. Tadi kan pelajaran sudah Bapak kasih, sudah Bapak jelaskan. Berarti sudah, insya Allah sudah paham dan sudah mengerti. Apa fungsi mulut? Nah, makanan ini makanan apa? Apa pertanyaannya silakan. Yang lain bisa? Siapa yang tahu apa fungsi mulut? Untuk menghancurkan makanan. Terus yang lain ada lagi? Untuk Sudah, membuat makanan menjadi sepian-sepian kecil. Yang lain lagi? Betul ya? Bagus. Apa lagi? Fungsi mulut apa? Gak apa? Malu sebut. Kita sama-sama belajar ya? Kita sama-sama belajar. Silakan tahu apa fungsi mulut? Salah satunya tadi adalah untuk menghancurkan makanan. Belum ada. Jadi fungsi mulut itu adalah salah satu untuk menghancurkan makanan. Oke. Nah, apa-apa saja bagian dari mulut? Apa yang tahu? Ya. Terus? Ya, terus? Ya, satu lagi. Pak, air ludah. Iya, bagus. Jadi itu fungsi. Jadi bagian mulut tadi adalah lidah, gigi, kelenjar, lidah atau air di hidung. Oke. Kemudian saya tanya lagi. Fungsi lidah apa? Siapa yang tahu? Nah itu yang belakang. Tahu deh. Fungsi lidah. Yang lain lagi? Coba. Untuk mengecap rasa makanan. Iya, betul. Satu lagi. Membantu mendorong makanan ke kandungan. Betul. Satu lagi. Ayo. Nah, Bapak jelasin. Lidah tadi untuk mengecap rasa salah satunya ya. Untuk membantu mengunyah makanan. Sudah bagus, sudah betul semua. Bagus ya, terima kasih. Kemudian tadi kan lidah, sekarang bagian yang selanjutnya adalah gigi. Nah, apa fungsi gigi pada manusia? Apa ya? Ya, apa lagi? Apa tadi? Fungsi gigi salah satunya adalah untuk menghaluskan makanan. Oke, terima kasih. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah kelenjar ludah. Nah, apa fungsi dan tugas kelenjar ludah? Nah, itu. Memakan makanan. Apa tuh? Ya, apa lagi? Tuh. Merasakan rasa makanan. Ini, terus apa lagi? Ada? Nah, jadi ludah ini fungsinya untuk memudahkan penuangan makanan. Makanan yang melebur dari itu dalam ludah masuk juga.
Jadi makan garutnya kan lembut, kalau yang kering jadi basah ya. Hanya terbelah. Oke. Kemudian kerongkong. Nah, fungsi kerongkong, siapa yang tahu apa itu kerongkong? Yang dimaksud dengan kerongkong apa ya? Untuk penyaluran makanan. Apa? Untuk penyaluran makanan. Iya, apa lagi? Nah, ini. Iya, ini apa lagi? Itu. Nah, ayo apa? Ya, saya ulangi. Fungsi dan tugas kerongkong adalah untuk memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Tuh. Satu lagi. Bagian dari yang tadi itu untuk pencernaan pada manusia, lambung. Apa tuh? Iya, bagus. Apa lagi yang lain ya? Apa? Betul? Ada lagi? Ya, kalau bahasa sederhananya adalah untuk menampung makanan. Disitulah prosesnya. Digiling, entah seperti apa kita tidak nampak di dalam ini. Sehingga hasilnya keluarlah kotoran. Oke. Kemudian usus halus. Apa fungsi usus halus tadi? Ya. Nah, adalah untuk penyerapannya. Islam, dia yang menyerap. Islam oleh usus tadi, makanan tadi. Setelah dari lambung, lalu ya usus itulah penyerapannya. Islam, dia yang lambung lagi. Oke. Kemudian usus besar. Apa itu yang dimaksud dengan usus besar? Nah, yang dikatakan usus besar adalah untuk mengabsorpsi air dan makanan. Nah, ya. Baik, kita masuk ke langkah berikutnya. Kalau untuk materi, saya pikir sudah cukup. Di sini ada tema lagi. Ini makanan sejenis makanan sehat. Nah, ini kan ada bentuk makanan. Nah, ini makanan ini. Ini termasuk yang kita subbagiannya. Tema adalah makanan sehat kita juga. Makanan sehat ini terdiri dari ini ya. Ada telur, ada buah jeruk, apa lagi? Ada Nah, tomat, roti, apa lagi? Roti. Nah, makanan inilah yang kita makan melalui mulut tadi. Nasi, apa lagi? Wah, banyak makanan yang sehat. Jadi makanan yang sehat itu anak-anak adalah makanan yang bersih. Saya tidak bersih. Kalau belum kalau setelah dimasak jadi bersih. Dicuci dulu betulnya, bagus ya. Nah, iyalah kalau kita beli dari pasar, langsung kita cukung ke dalam tempat masak. Kotor. Boleh digoreng, boleh direbus. Nah, tapi kalau dicuci dulu tuh, dicuci dulu. Nah, kemudian sayur juga dicuci dulu. Buah-buahan beli dari pasar dicuci dulu, jangan ceplok-ceplok. Tentu ada kuman, ada bakteri di situ di pasar kita ngerti. Nah, ditumpuk-tumpukin gitu. Nah, beli. Tangan yang megang itu sudah kok, maka dicuci.
Nah, di situ yang dikatakan makanan satu, makanan keempat sehat, lima sempurna. Ini salah satu contoh. Makan ya. Ini makanan. Ya, oke, udah tahu lah itu. Oke. Nah, aduh. Ini kebetulan ini ada ini ada yang bawa buku nggak? Nah, Buku tulis nggak ada? bawa. Ada yang bawa? Ada. Oke, bagi yang ada baik, yang ada saja, yang tidak ada tidak jadi masalah. Baik, ini ada tugas, ini kan tugas kalian yang telah kita pelajari tadi. Nanti saya bikin soal, anak-anak silakan jawab. Oke? Ya, ini sebentar. Kita bagi tugas dulu. Saya tidak masalah. Memang harus kertas lembar, tidak mesti buku. Harus kertas lembar baik. Ya. Kita adakan tes. Oke. Maaf, ini ada kamera kita sudah rekam yang di situ. Nah, yang hati-hati. Baik. Ini pertanyaannya berbentuk uraian atau esai. Saya? Oh, bagus. Bikin nama masing-masing di sini. Oke ya. Nah, ini pertanyaannya. Ya, soalnya dibikin. Jelaskan fungsi dan tugas dari mulut. 5 saja, 5. Dan apa fungsi dari lamur? Kemudian jelaskan tugas dan fungsi gigi. 4. Apa yang dimaksud dengan air ludah? Yang terakhir, sebutkan alat pencernaan pada
manusia. Baik, teman-teman lihat, kita akan dikerjakan dulu. Itu paham. Apa tulisannya? Yang pertama, saya baca soalnya ya. Jelaskan fungsi dan tugas dari mulut. Kemudian, apa fungsi dari lambung? Nomor 3, jelaskan tugas dan fungsi gigi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan air ludah? Yang kelima, sebutkan alat pencernaan pada manusia. Nah, kalau yang tidak jelas tanya sama bapak soalnya ya. Oke? Seberapa soalnya belum selesai. Kita kerjain dulu soalnya. Nah, yang sudah kalau begitu dulu. Sekarang kita nyanyi lagu Haji Musa lagi. 17 Agustus. Sama tahu? Tahu semua. Nah, ayo. Mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun merdeka. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari akhirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sehari merdeka tetap merdeka. Selama rakyat masih di kampung badan, kita tetap setia membela negara kita. Tetap setia membela negara Indonesia. Jelaskan dan sebutkan alat pencernaan pada manusia. Iya. Harus semangat. Nomor 4, apa yang dimaksud dengan air ludah? Ya. Oh, ada satu cerita. Mau dengar cerita nak? Nah, kalau mau dengar cerita, pandangannya depan semua. Yang ikut yang ngadain soal jalanin terus. Yang tidak ngadain soal, coba dengarnya sedikit. Pada zaman dahulu kala, ini cerita. Wah, itulah seekor raja besar. Siapa yang tahu raja besar? Singa atau harimau. Pada waktu itu ada seekor hewan yang namanya si anjing. Jadi pada suatu hari si harimau ini duduk sambil mengurungkan diri. Lewat si anjing. Raja hutan, ngapain kamu? Nak makan beberapa hari. Kamu mau makan? Iya mau. Saya kasih makan.
Sang kancil mulai cair. Ini sang kancil binatang yang terkenal paling cerdik waktu itu. Jadi bikin lubang besar oleh si kancil tadi tuh bikin lubang. Ini akal si kancil mau membunuh si harimau. Ini kan raja hutan. Yang raja itu apa sih? Yang kuat di atas, yang lemah di bawah. Mana yang lemah? Udah selesai. Itu dia yang berkuasa. Harimau kan termasuk raja hutan. Bikin lubang besar-besar, dalam, dipikirkan kan masuk kan, tidak bisa keluar lagi. Tapi yang anehnya, si kancil yang dulu masuk di dalam itu, terus datang seekor kijang. Wah, ini kan santapan untuk harimau ini paling bagus kijang. Kenal namanya kijang? Tidak tahu. Rusa tahu? Nah, itu sejenisnya rusa. Udah masuk semua. Apa sih kancil? Yang terakhir taruhnya di atas. Kan kancil paling bawah. Nah, si kijang tadi atau rusa tadi di bawah, kancil di atas. Mau keluar, ini tidak akal si kancil. Udah keluar kan tidak bisa lagi. Udah aman. Datang satu lagi, masuk lagi, kancil di atas lagi, sehingga dekat ke permukaan lubang ini baru lah. Terakhir datang si gajah, ini binatang paling besar. Dipikirkan ini, gajah kan besar. Sini, kenapa? Kamu mau masuk ini enggak? Kebetulan hari belum memang mau tidak. Kalau tidak masuk sini tidak bisa berhidup, kita mati ditimpa lawan. Takut sih kayak. Sudah masuk, kancil di atas. Selamat tinggal ya kawan-kawan. Melompat. Udah nemuin harimau. Kau pergi ke sana. Itu ada makanan yang paling besar. Bilang sih kancil. Ya. Wah, ya. Tapi anehnya sampai di situ binatang itu ketakutan. Tahu, wah ini mangsa ini bakal makanin kita. Jadi saya mau loncat langsung masuk. Kancil udah duluan dulu. Membela sih gajah tadi, yang lain-lain tadi. Ambilnya sebatang kayu. Bukan ini yang makanan yang lain juga keluar. Akhirnya si harimau itu oleh kancil. Sudah. Satu hari kita jalan lagi, jalan, ketemu kancil. Harimau. Ini kau yang kemarin itu jangan menghina aku. Jangan dulu. Banyak persamaan atas dunia ini, bukan saya sendiri yang kancil, kan banyak kancil yang kancil. Padahal itu kancil yang kemarin dari Cipula itu ada Pak. Kebetulan ada burung yang ditajam oleh orang petani itu, ditaruh di tanah di sana. Ada ular besar. Ular itu kan dibilang kita Pak, itu ikat pinggang raja saya. Bisa saya pakai untuk menghilangkan ketakutan? Salah dulu sama si raja saya. Pokoknya sama pakai. Oke. Saya mau lapor dulu sama raja saya. Kapan saya bilang diizinkan, kamu siap pakai ikat pinggangnya. Ini nggak tahu nih ular piton yang besar itu. Jadi ada hari kancil, kira-kira udah kekejar lagi si harimau. Udah kancil. Bilang raja saya silakan dipakai ikat pinggangnya. Oke, ambil ke ular, dia banyak ular. Dipelit. Ambil mati. Kebetulan harimau kan punya cakar ini airnya lepas. Ini kancil yang memang menipu banget ini. Kau kalau ketemu kata semua, kau makan habis-habis.
Kancil itu mulai dulu. Apa? Jadi dibagi tunggul yang besar, kayu besar udah habis, apanya daun dan lagi udah mati. Nah ini tuh, kau nggak bisa lagi mau nipu. Tuh, kamu kan yang bilang saya tadi. Coba saya, kamu lihat badan saya. Wah, kau sekarang aku pelan. Aku makan. Oke, ada sama dia. Dengan satu syarat. Kalau kamu memakai aku, kita bilang aja. Syaratnya jangan dipunya. Nah ini pelajaran kita yang hari ini tentang pencernaan. Jangan dipunya. Harus dipelan. Dipelan bukan jangan dikit-dikit. Kita jadi. Oke. Wah, mulai halimah. Silakan. Tapi jangan buntut saya dulu, kepala saya dulu. Oke, kata saya. Tahu kepala si kasih keluar dari buntut dari. Kalau dari ini. Apa bilang halimah? Rasakan kau si kasih. Kau sekali menipu aku. Si kasih dengar. Buntut saya bisa. Mau dirosot ke rumput, tempat kancil ke dalam. Nah, rasain kau dalam ini. Sudah sekian hari dalam perjalanan, ini mulai berlapar. Kebetulan ada nenek-nenek yang jemur padi di ladang. Dengan bantu tadi itu sudah panen. Nah, kata si Halimah, ini masa yang paling berdoa. Sesuai dengan ini akan saya dengar tadi. Dengan oleh saksi menjadi, wah ini bahaya nih ini. Dia bilang tadi, nanti udah dengar kepala kita sudah di luar, nggak mati. Dia bilang jangan dipunya. Kalau dipunya aku hidup. Kalau ditelan bulan-bulan aku mati. Kan udah masuk akal itu. Kan gitu ya, udah masuk akal kan. Kalau ditelan bisa mati, kita masalah. Makanan tadi kan dipunya. Nah, dekat mau dekat. Nenek, kata bilangnya di belakang. Ini nggak ada lima mau makan. Kurang ajar ini. Untuk ini. Wah, mau ke Cina, belum ke dalam. Sekian hari sudah cukup 40 hari harimau tidak makan. 1 bulan 10 hari badan mulai turun. Tidak bisa. Indonesia tanah airku, Iya. tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibu. Indonesia kebanggaan.
Baik, adik-adik sekalian, sampailah kita pada penghujung materi pada hari ini, yaitu akan sekarang kita tutup. Namun sebelum Bapak menutup pembelajaran ini, Bapak kita akan mengadakan kesimpulannya apa tentang pelajaran ini. Nah, jadi kesimpulannya deh, adik-adik sekalian, anak-anak peserta didik sekalian, bahwa makanan yang sehat tadi adalah makanan yang bersih dari kuman atau bakteri. Tentunya dicuci dulu bagus-bagus, baru dimakan. Dan juga sebelum makan, tangannya juga dicuci. Nah, jadi apa? Mempengaruhi kepada kesehatan kita. Selanjutnya fungsi mulut tadi sudah kita ketahui bahwa adalah untuk mengunyah. Kemudian lidah juga untuk mengecap rasa. Yang gigi juga untuk melumat dan menghaluskan makanan. Nah, siapa yang bisa di antara anak-anak yang bisa menjelaskan tentang fungsi dari lambung saja? Siapa yang bisa? Bisa dijelaskan, Pak? Misalnya lambung itu fungsinya begini. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Siapa? Ada? Siapa lagi? Nah, siapa itu? Itu yang belakang. Nah, yang bisa kita cari yang lain yang mudah. Apa fungsi gigi? Coba jelaskan. Jelaskan saja. Silakan. Ya, makanan. ya itu. Sudah ya. Jadi baiklah anak-anak, Bapak kira pelajaran kita untuk hari ini insya Allah walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat kepada kamu untuk di masa yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita tutup, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Silakan siapa yang belum kelas? Silakan. Sebagaimana seperti biasa di sini lah, seperti di sini lah. Sebelum keluar kelas, Bapak bisa dalam penjelasan Bapak tadi mungkin ada yang kurang berkenan atau yang tidak tepat. Bapak secara pribadi mohon dimaafkan karena Bapak adalah manusia biasa, tentunya tidak terlepas dari kesalahan dan
melakukan kehilapan dan juga manusia biasa tidaklah sempurna sebagaimana Sang Pencipta. Manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada lebih dan pasti ada kekurangannya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya dalam mengikuti praktek pelajaran dari Bapak pada hari ini. Bapak mendoakan kalian semoga semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak guru. Juga berdoakan semoga ilmu yang Bapak sampaikan tadi, walaupun rasanya cuma sedikit, mudah-mudahan yang sedikit itulah akan menjadi bukti. Amin ya rabbal alamin. Saya sudahi kalau tadi dengan assalamualaikum, maka saya akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi